Saya nggak bisa kayak gini terus. Saya harus kembali ke Tuhan. Terus hati saya jawab, iya, kembali ke Tuhan. Tuhan Yesus. Terus pikiran saya menyangkal. Pikiran saya menolak. Hah? Kok Tuhan Yesus? Pas saya ngomong, kok Tuhan Yesus? Itu saya merasakan kelepasan yang luar biasa. Kelepasan yang saya gak pernah rasakan, Pak. Damai, sejahtera, sukacita, itu saya baru tahu kata-katanya. Yang saya rasain tuh benar-benar ringan, seperti gak ada beban. Saya benar-benar merasa mungkin bisa dibilang benar-benar happy gitu. Tapi happy-nya itu bukan hanya sekedar happy manusia ya, tapi benar-benar bahagia yang saya nggak bisa menjelaskan dengan kata-kata. Tapi itu belum pernah saya rasakan seumur hidup saya. Puji nama Tuhan, sahabat Tuhan, jumpa lagi bersama saya di channel ini, channel Teva Murtadin, channel yang mengisi tentang kesaksian-kesaksian para murtadin, kesaksian orang-orang yang mengalami akan mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan mereka. Pada kesempatan ini juga kami akan membagikan sebuah kesaksian seperti cuplikan yang kita lihat. Ibu Soraya hari ini akan membagikan kesaksiannya, dan mungkin dari kita semua pada penasaran bagaimana proses ia yang dulu dari Islam menjadi Kristen. Ya sahabat Tuhan, langsung saja mari kita sama-sama tonton kesaksian berikut ini. Saya waktu dan ruang untuk memberikan kesaksian pengalaman hidup saya. Shalom teman-teman, selamat malam semuanya. Akhirnya saya bersaksi. Terima kasih untuk ketersediaan waktu teman-teman untuk melihat kesaksian saya lagi. Tahun lalu sebenarnya saya sudah pernah juga memberikan kesaksian di channel saya. Mungkin sebagian dari teman-teman yang sedang menonton acara live ini sudah tahu saya karena sudah melihat kesaksian saya sebelumnya. Tetapi mungkin masih banyak juga yang belum tahu. Nama saya Soraya Fadilah. Nama saya masih sama dari lahir sampai sekarang, tidak ada perubahan. Di KTP masih sama, hanya keyakinannya saja yang sudah berbeda. Gitu. Dan Priscilla itu nama baptis saya. Jadi sekarang ini saya lebih suka memakai Priscilla Soraya gitu. Nah tapi teman-teman saya, mereka taunya Soraya. Kalau yang baru-baru pasti memanggil saya dengan Priscilla, seperti itu. Tapi saya bersyukur untuk nama dari orang tua saya yang berikan kepada saya, seperti itu. Latar belakang keluarga saya. Papa saya dari Banten. Mama saya dari Jawa Tegal. Tapi dua-duanya ini, papa dan mama saya sudah lahir di Jakarta. Jadi mereka sudah lahir dan dibesarkan di Jakarta. Di Jakarta Pusat, di area yang cukup keras Islamnya menurut saya sampai saat ini. Dan papa saya sudah almarhum 2007. Hanya tinggal mama saya yang masih ada saat ini. Nah, selama hidupnya pun papa saya itu orang yang kuat agamanya, karena saya tahu dia mempunyai banyak literatur Islam yang dia punya, buku-bukunya waktu itu. Dan juga saya pernah melihat dia juga punya Injil, Pak. Tapi Injilnya Injil Barnabas. Saya pernah lihat, tapi saya nggak pernah baca karena saya nggak tertarik, gitu. Ya papa
saya pastinya agamanya cukup kuat karena dari Banten. Dan dari kecil ya seperti Muslim pada umumnya, ya pastinya diajarkan pelajaran tentang agama, akidah, itu mengaji pastinya dari kecil, terus sholat pasti, puasa ya pasti, ibadah-ibadah lainnya ya pasti sebagai dulu ya sebagai umat Muslim ya pastinya itu persyaratan harus melakukan ibadah itu. Saya sekolah ya dari TK sampai SMP sih di sekolah umum biasa. Tapi SMA itu saya disekolahkan sama papa saya di sekolah Islam, di sekolah Muhammadiyah. Ya pastinya tujuannya untuk saya lebih ya memperdalam agama Islam pasti. Tujuan dari orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah Islam gitu. Di sekolah saya lumayan aktif mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah, dan pada kelas 2 SMA itu saya dipilih menjadi ketua IRM, Ikatan Remaja Muhammadiyah, atau sama dengan kalau di sekolah umum itu ketua OSIS, seperti itu. Jadi pastinya kegiatan-kegiatan di sekolah ya saya mengikuti, hampir semua saya mengikuti itu. Dan juga ya pasti ya namanya sekolah di sekolah Islam, ya pelajaran Islamnya ya lebih lagi gitu. Terus juga pesantren kilat saya pernah ikut. Ya kegiatan-kegiatan di sekolah hampir semuanya saya ikut gitu. Dan puji Tuhan juga pada waktu selesai sekolah pun nilai saya adalah nilai yang terbaik. Saya juga tidak percaya, saya juga nggak tahu kenapa kok bisa gitu. Padahal saya biasa-biasa aja menurut saya juga nggak pinter-pinter banget menurut saya. Tapi ya puji Tuhan saya bisa lulus dengan nilai yang terbaik pada saat itu di SMA Muhammadiyah. Saya nggak sebutkan di Muhammadiyah mana, tapi di Jakarta Barat. Oke. Itu singkat cerita dari latar belakang saya dan keluarga. Oh ya, saya anak pertama dari 5 bersaudara. Tapi sebenarnya mungkin kalau kakak-kakak saya adalah anak kelima, bukan anak pertama. Anak kelima baru jadi sebenarnya. Anak pertama, kedua pernah lahir, tapi karena bayinya prematur, jadi hanya hidup beberapa hari. Lahir 7 bulan, hidup beberapa hari meninggal. Yang kedua juga gitu. Jadi kakak-kakak saya yang sempat hidup beberapa hari itu adalah laki-laki. Dan kemudian mama yang ketiga dan keempat itu keguguran. Yang kelima barulah saya. Gitu. Jadi saya anak yang cukup dinanti-nanti oleh papa dan mama saya. Makanya saya dinamakan Soraya Fadilah. Fadilah itu artinya keutamaan. Mungkin saking rindunya mereka untuk mempunyai momongan saat itu, sampai mereka juga sempat mengambil anak istilahnya untuk memancing gitu, agar dimudahkan dapat anak. Nah makanya ya pasti sangat syukur buat saya dan mereka memberikan nama Soraya Fadilah. Kalau menurut papa saya sih Soraya itu artinya bintang yang jauh. Cuma saya nggak tahu ya itu benar apa enggak. Tapi menurut papa saya seperti itu artinya. Terus Fadilah artinya keutamaan, yang utama, seperti itu. Dan memang saya ternyata benar, saya menjadi yang utama. Yang utama bukan hanya bagi papa saya, tapi juga bagi Bapak saya di surga.
Oke. Selanjutnya itu tadi sedikit cerita tentang latar belakang keluarga saya. Nah, jadi keluarga saya itu Muslim, keluarga besar saya itu Muslim semua, tidak ada yang Kristen, gitu. Awal mendengar tentang kekristenan, waktu itu saya punya pacar beda keyakinan, tapi saya pun juga baru tahu setelah beberapa lama saya baru tahu ternyata dia Kristen seperti itu. Nah, saya baru tahu tentang kekristenan, bukan, dia tidak pernah membahas tentang keyakinan karena itu adalah mungkin menurutnya hal yang sensitif, hal yang mungkin masih belum saatnya untuk dibahas. Tetapi akhirnya karena saya berpikir gini, Pak, ini saya pacaran serius ya waktu itu sama dia gitu. Terus saya berpikir, wah, terus ini kalau pacaran kalau hubungan ini lebih serius lagi, nanti gimana kalau nikah gitu. Saya nggak mau menikah beda keyakinan. Ya dalam hati saya, dalam ego saya, ya dialah harus ikut saya gitu. Karena saya nggak mungkin ikut dia gitu. Ya dia harus ikut saya. Nah, makanya di situ saya juga mulai menunjukkan, kayak misalkan ya saya sholat kayak gitu, saya menunjukkanlah keislaman saya seperti itu. Nah, tapi ya dia sih nggak pernah komentar apa atau apa, nggak pernah gitu. Nah, tapi saya sempat bingung juga gitu, karena saya nggak pernah mendengar dia mau ke gereja atau gimana gitu. Itu dalam pandangan saya ya. Tapi bukannya dia nggak ke gereja, dia ke gereja ternyata. Tapi ya dia nggak mungkin ngomong sama saya pada saat itu, karena dia sangat berhati-hati sekali ya pada saat itu. Jadi dalam pikiran saya, ini tuh sebenarnya keyakinannya dia tuh apa sih gitu. Terus nanti hubungan ini tuh gimana gitu. Saya mulai memberanikan diri untuk membahas lebih jauh lagi tentang keyakinan lah. Saya pelan-pelan lah berdiskusi masalah keyakinan. Tapi sih kalau dari Islam, kami memang keluarga kami dari Islam moderat lah. Jadi saya juga pada saat saya masih Muslim, saya juga tidak pernah menjelek-jelekan agama lain, keyakinan lain. Ya saya menghargai setiap agama seseorang gitu. Ya menurut saya itu kepercayaan mereka, ya sudah seperti itu. Nah, akhirnya ya saya memberanikan diri untuk membahas masalah keyakinan gitu. Saya mulai menjelaskan tentang iman saya, tentang keislaman saya, kalau Islam tuh begini-gini gitu. Ya dengan harapan ya pastinya ya kamulah ikut saya gitu. Dengan harapan seperti itu. Tapi sih saya tidak berbicara seperti itu ya. Jadi saya hanya berusaha menjelaskan, siapa tahu dia dia mau ikut saya gitu. Dia mau benar-benar menjadi Islam seperti itu. Nah, dia pun juga menjelaskan tentang kekristenan. Nah, disitulah awalnya saya mendengar tentang kekristenan. Kemudian setelah beberapa kali diskusi, kami mulai sering berdiskusi karena di sini kami tidak debat juga ya. Jadi ya sama-sama, saya juga membuka hati, saya juga nggak yang menganggap udah saya nggak mau dengerin kamu atau apa, enggak. Ya, saya dengerin apa yang dijelaskan dan dia pun juga demikian seperti itu. Nah, tapi Pak, ternyata kegoncangan iman itu terjadi di saya. Gitu. Jadi makanya sebenarnya kalau misalkan orang
ada melakukan apa, ibadah atau seperti inilah, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu ini, karena ya lihat aja imanmu bagaimana, seperti itu. Nah ternyata mungkin pada saat itu iman saya tergoncang, mungkin, dan di situ saya mulai ada pergumulan, mulai ada pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya saya tidak pernah dengar, dan sekarang saya dengar seperti ini. Dan pastinya ya Islam dan Kristen pastinya berbeda, karena meyakini yang berbeda. Nah jadi ya pasti ada pertanyaan-pertanyaan, dan saya tidak mengerti. Tapi saya mulai bergumul, kalau boleh dibilang sekarang ya saya mengalami pergumulan gitu. Sampai suatu waktu adik saya yang di bawah saya, laki-laki, dia merhatiin saya gitu. Teh, kok lu gak pernah sholat sih? Dia bilang gitu. Terus saya bilang, gak apa-apa, saya lagi mencari keyakinan gitu. Gue lagi mencari keyakinan, saya bilang gitu. Terus ya udah, tapi ya gak pernah dikomenin atau apa gitu. Nah ya dari pergumulan itu ya memang tapi saya juga tidak mencari tentang siapa itu Yesus, tidak. Saya hanya merasakan ya ada apa ya ada yang beda, ada pertanyaan-pertanyaan lah buat saya, tapi saya nggak bisa jawab, saya nggak tahu gitu. Dan akhirnya suatu malam di situ saya mengalami mimpi. Mimpinya sederhana. Mimpinya itu cuma gini. Di mimpi itu pacar saya ceritanya selingkuh, dan saya kecewa setelah saya mengetahui kalau dia selingkuh, dia mengkhianati saya. Saya kecewa, saya marah, saya dendam, saya benci, semuanya rasa itu, pokoknya yang negatif itu ada gitu. Nah, tetapi di dalam mimpi itu, terus saya bilang gini sama diri saya nggak bisa kayak gini terus, saya harus kembali ke Tuhan. Terus hati saya jawab, iya, kembali ke Tuhan, Tuhan Yesus. Terus pikiran saya menyangkal, pikiran saya menolak. Hah? Kok Tuhan Yesus? Pas saya ngomong, kok Tuhan Yesus? Itu saya merasakan kelepasan yang luar biasa. Kelepasan yang saya gak pernah rasakan, Pak. Damai, sejahtera, sukacita, itu saya baru tahu kata-katanya. Yang saya rasain tuh benar-benar ringan, seperti gak ada beban. Saya benar-benar ya merasa mungkin bisa dibilang benar-benar happy gitu. Tapi happy-nya itu bukan hanya sekedar happy manusia ya, tapi benar-benar bahagia yang saya nggak bisa menjelaskan dengan kata-kata. Tapi itu belum pernah saya rasakan seumur hidup saya gitu. Nah setelah itu ya saya benar-benar ya merasakan kelepasan. Saya benar-benar ringan, nggak ada beban, kayak saya bisa juga melepaskan pengampunan seperti itu, kayak mudah sekali gitu di dalam mimpi itu ya. Dan bahkan setelah bangun pun saya masih bisa merasakan rasa itu gitu. Itu seperti real. Mungkin kalau orang bilang itu cuma mimpi, bukan. Kamu akan tahu pada saat mimpi itu dari Tuhan atau bukan. Kamu akan tahu. Kamu akan tahu mana mimpi yang biasa-biasa aja dan mana yang memang dari Tuhan. Gitu. Nah, besoknya saya ketemu pacar saya bilang, saya
ceritain tentang mimpi saya itu. Saya bilang, saya mimpi loh, saya gini, saya bilang, kamu hianatin saya gitu. Terus tapi setelah itu di mimpi itu saya bilang saya harus kembali, saya nggak bisa kayak gini terus, saya harus kembali ke Tuhan. Iya, Tuhan Yesus. Loh kok Tuhan Yesus? Terus ya maaf, setelah saya bilang itu saya merasakan ringan banget, nggak ada beban gitu. Saya saya jelasin gitulah sama dia. Ya mungkin dia juga pada saat itu dia juga bingung, bener nggak gitu. Nah dari situ, kalau orang lain mungkin mereka ada yang diajak ke gereja atau gimana, tapi ini saya yang minta. Saya minta sama dia nggak pernah ngajak saya ke gereja, dia nggak pernah juga menceritakan tentang Tuhan, tapi saya akhirnya jadi dengar tentang Tuhan Yesus dari keinginan tawan saya untuk gimana nih statusnya nanti kalau lebih serius lagi gitu. Dari situ saya mendengar tentang Tuhan Yesus, kemudian saya mimpi, dan dari mimpi itu saya yang malah ingin ke gereja gitu. Saya mau tahu kayak apa sih gereja, karena saya belum pernah ke gereja gitu. Dan dari situ saya mulai ingin mencari tahu tentang Tuhan Yesus. Siapa sih Tuhan Yesus ini yang bisa sampai bikin saya merasakan hal seperti itu yang saya belum pernah ngerasain. Sampai sekarang pun saya belum pernah ngerasain itu lagi. Itu tapi benar-benar sungguh luar biasa, dan saya rindu sih, saya masih rindu sekali gitu. Nah dari situ saya mulai ingin mencari tentang Tuhan Yesus. Saya tanya sama teman-teman saya yang Kristen. Waktu itu saya kuliah, saya tanya sama teman kuliah saya tanya, Tuhan Yesus tuh siapa sih menurut lo? Kayak gitu. Ya terus ya mereka menjelaskan. Terus bahkan dari mereka juga ada yang memberikan saya kaset-kaset gitu lah Pak, kaset-kaset kesaksian kayak gitu. Kalau dulu itu kan jadi itu kejadiannya di tahun 2008 ya, sekitar 2008. Nah pada saat itu kan media itu belum seheboh ini, belum benar-benar semaksimal lah seperti ini gitu. Nah saya dipinjemin kaset, dan bahkan juga ada teman saya yang kasih saya Alkitab, tapi Alkitab anak-anak Pak. Gitu. Terus ya udah, saya coba juga baca-baca dari website, dari buku-buku gitu. Tapi ya saya masih belum ngerti sih. Nah kemudian setelah saya minta, saya mau ikut ke gereja ya, kalau kamu ke gereja saya ikut ya, tolong ajak saya gitu. Nah tapi dia belum langsung ngajak saya ke gereja gitu, karena dia pun ragu saat itu, ini bener gak sih gitu, beneran gak sih nih gitu. Sampai beberapa kali saya minta, kalau kamu ke gereja saya ikut ya gitu, ajak saya ke gereja. Akhirnya suatu waktu dia ngajak saya mau ke gereja nih besok sama keluarga, kamu mau ikut? Oh iya saya mau ikut gitu. Ya udah, akhirnya saya ikut ke gereja pada hari itu bersama keluarga pacar saya. Ya saya mau tahu sih gereja itu kayak apa ya gitu, karena saya memang belum pernah menginjakkan kaki di gereja gitu. Saya belum pernah ke gereja lah. Kalau ngelihat gereja dari luar udah sering, tapi kalau ke dalam belum pernah gitu. Ya udah saya ikut. Pas sampai di gereja semua ya ibadah sudah dimulai.
puji-pujian sudah mulai. Kemudian ya udah saya bersama keluarga pacar saya udah dapat tempat duduk, udah ini. Nah, dari pas saya tiba, dari saya ya berada di ibadah itu sampai selesai ibadah, saya nangis gitu. Saya nggak tahu kenapa saya nangis. Saya benar-benar merasakan ini yang saya rindukan gitu. Tapi saya nggak tahu apa, tapi ini yang saya rindukan. Saya nggak pernah dapat ini gitu. Dan dari awal ibadah sampai akhir saya nangis terus. Saya nggak ngerti mereka nyanyi apa. Dan saya juga nggak tahu kenapa saya nangis gitu. Tapi ternyata itu adalah jamahan Roh Kudus ya Pak. Gitu. Ya, dan luar biasa sekali sih, luar biasa. Dan di situ saya semakin yakin, oke, ini Tuhan yang benar. Saya merasakan ada koneksi, saya merasakan ada hubungan, saya merasakan kerinduan dan kerinduan saya terjawab, gitu. Saya memang nggak ngerti. Pada saat itu saya nggak ngerti siapa itu Yesus, kenapa Tuhan Yesus begini, kenapa begitu. Saya nggak ngerti. Tapi di situ saya yakin kalau Dia adalah Tuhan, karena saya mengalami sendiri mimpi. Saya bukan hanya mengalami mimpi, tapi banyak sekali pekerjaan Tuhan dalam kehidupan saya, dan saya benar-benar merasakan Tuhan itu hidup. Itu. Nah dari situ keyakinan saya langsung, saya mau baptis. Saya nggak mau lama-lama, saya mau baptis gitu. Walaupun saya belum ngerti, tapi saya mau baptis gitu. Saya udah percaya Tuhan, keyakinan saya udah beda. Seperti itu. Nah, ternyata ya itu lagi ya, jamahan Roh Kudus. Saya mendapat kekuatan, keberanian untuk menyatakan iman saya yang baru. Saya mendapatkan keberanian untuk katakan iman ya kepada keluarga saya. Waktu itu saya bicara ke adik saya yang persis di bawah saya, laki-laki. Saya ketemu dia. Terus ya saya harus ngomong sama dia. Saya harus jujur sama keluarga saya, keluarga inti saya, terutama juga mama saya gitu. Terus ya saya ceritalah sama adik saya ini, karena kami cukup dekat. Saya bilang saat ini keyakinan saya sudah beda. Ya, tapi walaupun keyakinan saya beda, saya tetap kakak kamu. Intinya tuh seperti itu gitu. Saya bilang seperti itu. Terus ya di situ adik saya kaget pasti mendengar hal itu gitu. Nah, kemudian dia sempat mendebat saya masalah agama juga gitu. Tapi di situ saya diam aja, karena saya juga nggak tahu saya mau jawab apa Pak gitu. Karena emang saya nggak ngerti gitu. Saya juga nggak ngerti kenapa saya mengalami hal ini gitu. Terus ya tapi saya Halo. Halo. Iya Pak Yusuf. Bu ya, tadi sempat putus. Ya, tadi sempat putus. Tadi sempat putus ya Pak. Putusnya di ya yang ini, yang apa, adiknya Bu Soraya kan mendebat. Oh iya. Cuman Bu Soraya kan tidak jawab karena juga bingung. Betul. Mau jawab apa kan? Ya, lanjut dari situ gitu. Ya. Nah, yaitu terus mendebat saya masalah agama gitu. Terus ya udah, tapi saya diam aja.
karena saya nggak tahu saya mau jawab apa gitu. Karena ya memang saya juga nggak ngerti kenapa saya mengalami hal ini gitu. Ya tapi di situ ya saya bilang, walaupun saat ini keyakinan saya beda, tetapi saya tetap kakak kamu gitu. Dan akhirnya ya dia menerima keputusan saya. Dia bilang, ya kalau memang itu sudah menjadi keputusan Teteh, ya sudah, gue menghargai. Semoga lu benar-benar ngejalanin keyakinan lu yang baru, dia bilang gitu. Oh ya, nanti saya juga akan ngomong sama Mama gitu. Saya bilang gitu, nanti saya juga akan ngomong sama Mama. Karena saya mau jujur, saya gak mau terus ya di situ terus ya kami saling berpelukan, kami nangis. Ya, tapi saya cukup berterima kasih sama adik saya karena dia menghargai keputusan saya dan hubungan kami juga tetap baik. Tuh. Nah, setelah dari saya ngomong sama adik saya ini, barulah saya cerita ke mama saya. Gitu. Karena saya nggak mau ada yang ditutup-tutupi. Saya harus jujur. Mereka harus tahu tentang keyakinan saya yang baru. Dan rencana saya mau baptis. Saya harus kasih tahu mama saya. Saya nggak mungkin menutup-nutupi. Saya harus jujur. Di situ saya ya mendapat keberanian gitu Pak. Kalau bukan karena Tuhan, saya nggak akan mungkin dapat keberanian untuk bicara dengan keluarga saya. Seperti itu. Dengan mama, adik-adik saya, juga mungkin keluarga besar saya nggak akan mendapat keberanian. Karena itu adalah hal yang mustahil kalau bukan karena Tuhan. Terus saya dapat kesempatan untuk saya bicara sama mama. Saya ngomong baik-baik sama mama saya. Saya bilang, Ma, mau jujur, Ma, saat ini keyakinan Teteh sudah beda. Teteh sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terus saya juga menceritakan tentang kenapa saya beralih keyakinan, saya mengalami mimpi, saya ceritakan seperti itu. Ya tapi pastinya ya mama saya nggak percaya gitu. Ya sama dengan ya yang lainnya juga pasti ya itu kan cuma mimpi gitu. Ya tapi saya juga tidak mempermasalahkan hal itu gitu. Karena ya mimpi itu memang yang merasakan kan saya. Yang lain kan tidak mengalami apa yang saya alami, tidak merasakan apa yang saya rasakan. Jadi mereka tidak tahu gitu. Terus saya bilang, Mas saya mau baptis gitu. Wah ya di situ ya mama saya inilah, enggak sih mama saya marah-marah gimana enggak gitu. Ya mama saya nangis pastinya. Dia nangis. Ya dia juga mungkin kecewa sebagai orang tua, kok bisa ini anak kayak gini gitu. Ya dia juga nggak percaya lah. Kok saya bisa ngerubah keyakinan gitu. Ini nggak mungkin Soraya nih. Gitu. Kayak gitulah. Terus saya sempat saya sempat nggak boleh keluar Pak sama mama saya selama 1 minggu. Padahal waktu itu saya lagi skripsi gitu. Selama jelas ya Pak suara saya. Ya lanjutin. Ya jelas silakan. Ya saya nggak boleh keluar tuh Pak sama mama saya selama 1 minggu gitu. Nah mungkin selama 1 minggu itu saya juga nggak tahu sih mama saya ngapain. Ya tapi yang pasti ya keluarga besar saya akhirnya jadi tahu semua kan gitu. Nah tapi ya yang pasti ya saya udah jujur sama mama. Ya cuma waktu itu terkendala. Jadi pokoknya saya tuh nggak boleh keluar 1 minggu gitu. Sampai akhirnya mama lagi ngapain setelah 1 minggu, saya langsung keluar gitu. Ya karena saya juga lagi nyelesain skripsi ini nggak bisa gitu. Kalau saya cuma di rumah aja nggak bisa gitu. Saya harus selesaiin skripsi saya gitu. Nah setelah dari itu akhirnya mama saya bilang, kamu jangan langsung pindah keyakinan
kamu harus pelajarin dulu, kamu harus benar-benar, dia bilang gitu. Kamu harus pelajarin dulu, yuk kita ketemu dulu sama ya. Jadi mama ajak saya ketemu ada sama sebenarnya sih kakak sepupu saya ya. Dia juga cukup mengerti tentang Islam ya, Islamnya cukup kuat pastinya. Dia mengajak saya ke tempat kakak sepupu saya. Ya tapi di situ memang saya udah bilang kalau saya mau ya gitu. Ya mama bilang apa yang ada, yang jadi pertanyaan-pertanyaan kamu ya kamu tanyain lah, kamu pelajarin dulu, kamu cari tahu, jangan langsung terima gitu aja, jangan langsung berubah keyakinan gitu aja gitu. Oke, saya ikutin. Ya saya ke sana, saya ajukan pertanyaan-pertanyaan, saya juga menanyakan tentang Yesus, tentang Isa gitu ya, pastinya karena saya mau tahu tentang Yesus itu kan. Nah, terus juga mama saya juga ajak saya sebenarnya teman saya, bos saya ya. Bos saya yang juga dia juga agamanya juga cukup kuat gitu. Ya saya juga ikut, oke, saya turutin kemauan mama. Ya saya juga menanyakan pertanyaan yang sama gitu. Dan tapi ya pastinya ya mereka memberikan jawaban-jawaban dengan pandangan mereka sebagai Islam gitu. Jadi ya tetap tidak memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan saya karena berbeda. Apa yang diyakinin itu udah beda banget. Jadinya ya mau digimanain ya nggak akan ketemu gitu. Tapi apa yang saya alami, saya balik lagi, mereka tidak alami, mereka tidak tahu gitu. Apa yang saya rasakan, mereka tidak rasakan, mereka tidak tahu. Jadi ini benar-benar adalah pribadi sebenarnya, pengalaman pribadi. Jadi boleh saja mereka pastinya ya memang juga sih pelajari tentang keyakinan mereka harus. Tapi kalau Tuhan sudah bekerja, itu juga tidak bisa dipungkiri gitu. Saya juga tidak bisa menjelaskan seperti apa karena hanya cuma saya yang bisa ngerasain gitu. Nah terus sampai situ pun saya juga bilang ya enggak mah, Tata akan tetap pindah kan gitu. Nah mungkin ya dari situ mama saya juga, ini kok anak gini banget sih, susah banget di ininya gitu. Nah saya nggak tahu lah, tercetus ide dari keluarga saya, dari keluarga besar saya, untuk saya diruqyah Pak. Jadi diruqyah itu seperti pelepasan kalau di Kristen. Jadi anggapnya saya itu diguna-guna sama pacar saya, karena nggak mungkin ini Soraya kayak gini gitu, nggak mungkin dia tiba-tiba langsung ya mau pindah keyakinan kayak gini, ini pasti anak diguna-guna nih gitu, jadi dia harus diruqyah gitu. Nah waktu itu ya sebenarnya saya juga sempat marah juga sih, ngapain sih saya harus diruqyah gitu, orang saya nggak diapa-apain kok gitu, saya nggak merasakan apa-apa gitu. Nah tapi ya ada om saya bilang ya udahlah kamu ikutin aja apa yang dimauin sama mama sama keluarga, ya udah kamu ikutin aja tuh. Udah oke, saya ikutin. Nah sewaktu-waktu saya di ruqyah, datanglah ada dua ustadz, ada Pak Ustadz sama ya satu orang yang ya kayak asistennya gitu. Jadi ya saya harus mengikuti proses ruqyah gitu. Jadi itu juga disaksikan sama ada om saya, ada adiknya papa saya, ada sepupunya papa saya gitu. Jadi ya keluarga dari papa juga pastinya heboh kan gitu. Wah ini ya nggak terima lah gitu, nggak terima tiba-tiba ada keluarganya yang harus pindah keyakinan, ya pasti merasa kalah seperti itu. Ini nggak bisa nih, harus menang gitu. Nah akhirnya ya mereka memaksa saya untuk
saya ikut proses ruqyah. Oke, saya ikut, dan sebelum ruqyah saya berdoa juga pasti. Saya berdoa dengan keyakinan saya yang baru. Halo. Halo. Halo, Mbak Soraya. Bisa dengar? Ya. Ya, tadi sempat putus. Ya, bisa. Sempat putus. Ya. Bisa diulang sedikit ya tadi Bapak yang bisa tentang dengar? di ruqyah. Keputus lagi ya? Bisa. Ya, yang tentang ruqyah tadi waktu dilanjutkan dari situ. Oke, silakan. Ya. Nah, jadi ya sebelum ruqyah itu saya juga sudah berdoa pastinya. Saya menyerahkan sepenuhnya sama Tuhan Yesus. Terus ya saya ikuti proses ruqyahnya. Jadi harus mengambil wudu, pakai mukena, kayak mau sholat gitulah. Kayak mau sholat, yang ambil wudu, ya terus ya pakai mukena, dan sudah duduk di atas sejadah, dan ustadznya ada di samping saya membacakan ayat-ayat Al-Quran, dan ada asistennya di belakang saya. Jadi kalau terjadi apa-apa gitu, jadi kalau misalkan memang ada kuasa kegelapan, santet, guna-guna, pasti saya akan bereaksi seperti itu. Nah, jadi harus ada orang yang di belakang yang jaga lah, seperti itu. Nah, itu prosesnya kira-kira lumayan lama sih Pak, sekitar 1 jam gitu. Ya Pak Ustadznya terus bacain ayat-ayat Al-Quran kan. Tapi di situ saya terus bernyanyi. Saya cuma baru apal 1 aja Pak. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Maaf ya Pak, saya sedih kalau saya membayangkan tentang hal ini lagi gitu. Terus saya di dalam hati itu saya hanya mengulang-ulang, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalam saya. Dan tidak terjadi apa-apa Pak sampai selesai proses ruqyah. Tidak ada apa-apa. Mungkin mereka berharap saya berontak, saya bereaksi, saya gimana, tapi enggak. Mama saya lihat, adik saya yang perempuan juga lihat. Malah setelah proses itu selesai, kemudian ya Pak Ustadznya ya ngomong tuh, ya mereka ya 1 orang disudutkan beberapa orang gitu. Tapi ya udah, saya nggak jawab apa-apa, saya diam aja karena saya juga nggak ngerti ngomong apa gitu. Dan saya juga nggak terpancing sama apa yang mereka perkatakan, apa yang mereka bilang tentang saya. Saya dibilang ya mungkin Pak Ustadznya bilang, saya dulu juga pernah kok masuk Kristen, tapi saya dibayar gitu katanya. Terus ya saya lucu aja sih dengerin. Terus saya bilang, saya yakin sih setiap orang yang pindah keyakinan, yang benar-benar pindah keyakinan, pasti ya dari hati mereka, bukan karena bayaran. Saya bilang gitu. Ya entah dari mana ke mana atau apa, ya saya percaya sih seperti itu ya. Saya tidak mau menjelekkan keyakinan yang lain seperti itu. Nah terus ya dia ya tetap masih inilah. Nah di situ saya setelah selesai berbicara, mereka selesai berbicara, saya jawab dengan tenang sekali, tenang, singkat, dan saya nggak jawab macam-macam. Saya cuma bilang, Pak, mungkin apa yang Bapak alami dengan yang saya alami itu berbeda. Saya bilang gitu. Kalau Tuhan yang ada di dalam diri saya, masa Bapak mau usir Tuhan yang ada di dalam saya? Udah, saya cuma jawab itu aja gitu.
Nah dari situ terus ya mereka pastinya ya mungkin yang merasa nggak puas atau apa gitu, dan mereka juga berusaha meyakinkan mama saya untuk udah Bu, tenang aja, nanti anaknya kami monitor dari rumah gitu. Ya tapi sih saya juga tidak terjadi apa-apa dengan saya, karena saya percaya ya saya sudah di dalam Yesus gitu. Jadi tidak bisa ada kuasa-kuasa selain di luar kuasa Tuhan, tidak ada yang bisa menginikan saya gitu. Saya percaya itu. Nah setelah setelah dari ruqyah itu, akhirnya oke, saya udah ngikutin semua apa yang mama saya minta. Saya udah ya mempelajari dulu lah. Oke lah, saya mau yuk saya mau ikutin apa yang mama minta. Sampai ke ruqyah saya iniin. Nah, tapi ya udah, tetap keyakinan saya tetap ini, saya mau baptis. Nah akhirnya di 2009 saya baptis. Saya terima Tuhan Yesus. Nah, ya setelah baptis pun ya iman saya semakin bertumbuh sampai saat ini gitu. Jadi ya mereka juga bisa melihat bahwa saya pindah keyakinan bukan karena siapa-siapa, bukan karena manusia, tapi karena Tuhan sendiri yang sudah memilih saya, bukan saya yang memilih Tuhan. Saya pun juga baru tahu itu ternyata ya. Bukan saya memilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih saya, dan saya bersyukur, berterima kasih untuk kasih karunia yang Tuhan kasih secara cuma-cuma untuk saya. Gitu. Nah, setelah dari baptis ya pastinya masih ada mengalami pro dan kontra dalam keluarga. Jadi keluarga saya tuh juga ada yang terbagi beberapa kubu sih. Jadi maksudnya ada yang ya sudahlah, biarkan saja dia dengan keyakinannya dia yang baru gitu, hormatin aja, hargain. Tapi ada juga yang masih nggak bisa menerima. Ke saya pun juga jadi berbeda sikapnya, ke pacar saya pun juga jadi berbeda sikapnya, dan bahkan sampai saat ini pun ada satu sepupu saya yang masih tidak mau negor saya lah, kayak gitulah. Jadi kalau ketemu gitu ya udah lu gue gitu. Nah ya saya sih ini ya saya tidak pernah memutuskan hubungan tali silaturahmi gitu, karena tidak ada yang berbeda dari saya. Saya tetap sama, saya tetap Soraya yang mereka kenal, hanya keyakinan saya saja yang berbeda, itu aja. Nah terus juga tekanan-tekanan dari teman-teman sekolah ya ada juga beberapa, tapi sih ya sedih pasti, karena ya saya juga mendengar apa ya mereka ya cibiran lah atau apa gitu. Tapi ya saya juga nggak mau terlalu terbawa dalam sedih itu gitu, karena ada juga beberapa teman sekolah saya yang ya udah, kita hargain aja, kita hormatin aja keyakinan dia yang sekarang gitu. Nah, tapi saya juga mau flashback juga sih Pak. Saya mau flashback pada saat papa saya, hari-hari terakhir papa saya. Jadi papa saya itu meninggal di tahun 2007. 2008 saya mengalami pergumulan, saya mendengar tentang kabar baik, saya mendengar tentang Tuhan Yesus, saya mendengar tentang kebenaran gitu. Nah 2007 itu papa saya tuh mengalami komplikasi. Dia diabetes, komplikasi, dia sakit, dia sampai masuk rumah sakit. Ini singkat cerita aja. Dirawat di rumah sakit cuma sebentar, cuma 2 hari 1 malam. Saya juga nggak menyangka bahwa papa saya akan pergi secepat itu pada saat itu, dan saya juga ada di situ. Saya banyak waktu saya nungguin papa, saya ngurusin papa gitu. Nah, mama saya sempat kasih kesaksian ke saya, maksudnya ngomong gitu ya. Waktu itu tuh jadi saya tuh stroke Pak. Dia jatuh di kamar mandi sebelum dia masuk rumah sakit, terus dia jadi stroke. Nah dia stroke, dia nggak bisa ngomong gitu. Terus ya dibawalah ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit, ya udah dirawat gitu ya.
Nah, sebelumnya tuh ya papa ya masih anteng-anteng aja lah, karena memang dia yang minta. Papa seharusnya sudah dirawat di rumah sakit gitu. Ya apalagi dengan kejadian ini dia langsung masuk rumah sakit gitu. Nah, mama tuh sempat bilang, papa tuh tadi pas di ruangan itu cuma hanya papa sama mama gitu ya. Mama lagi nungguin papa gitu. Papa tuh kayak ada yang ngajak ngobrol. Tuh, mama saya bilang, papa ada yang ngajak ngobrol. Kayak lagi ngobrol sama seseorang, dia bilang gitu. Karena kan kalau lagi ngobrol sama seseorang, tatap-tatapan ini gitu ya. Nah, padahal ada mama di situ. Terus dia kayak ditanya, anaknya ada berapa? Terus dia iniin tangannya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, setelah dari kejadian itu, papa saya tuh udah mau minta pulang ke rumah gitu. Udah gak mau di rumah sakit, udah mau minta pulang gitu. Udah bolak-balik mau turun dari ranjang tempat tidur, dari ranjang rumah sakit. Nah, pas karena bolak-balik mau turun dari tempat tidur, sempat juga ini papa minta ke saya, minta kertas sama pulpen. Dia mau menuliskan sesuatu gitu, seperti dia mau berpesan, mau meninggalkan pesan. Terus saya ambilin, saya cariin, saya dapet. Nah tapi pada saat dia mau tulis, dia nggak bisa tulis itu gitu. Ternyata tangannya pun juga cuma coret-coretan aja. Jadi bukan cuma dia yang nggak bisa bicara, tapi ternyata tangannya pun tidak berfungsi. Jadi dia tidak bisa menuliskan apa-apa di situ. Jadi cuma coret-coretan aja gitu. Nah pokoknya setelah dari situ papa tuh berusaha, udah kayak seperti gue mau pulang, gue nggak mau di sini, udah gue mau pulang gitu. Nah karena dia bolak-balik mau turun dari ranjang rumah sakit, sama dokter dikasih obat penenang. Nah dari situ papa koma akhirnya gitu. Nah setelah dari situ besokannya, jadi benar-benar cuma 2 hari 1 malam, tim dokter tuh, saya belum sempat cerita sama pacar saya. Pacar saya tahu papa saya di rumah sakit gitu, tapi belum sampai sempat nengokin karena kan baru bentar banget gitu. Dan tim dokter besokannya karena papa masih koma gitu terus tim dokter akhirnya dia bilang ke saya, dia panggil saya sebagai anggota keluarga, dia panggil saya sebagai anak pertama, dia panggil saya, tim dokter sudah berusaha yang sebaiknya, sudah berusaha yang semaksimal mungkin, tinggal dari keluarga mendoakan yang terbaik gitu. Nah dari situ saya tuh bingung gitu loh. Saya tuh masih menolak ke dalam hati saya gitu. Saya masih menolak bahwa sebenarnya keadaan papa saya itu tidak baik-baik saja. Saya masih berharap bahwa papa saya bisa sembuh gitu. Jadi saya masih menolak pikiran-pikiran bahwa papa saya akan segera akan meninggal gitu. Itu saya masih menolak gitu. Saya masih belum siap gitu rasanya. Nah, kemudian pacar saya ini nggak tahu papa saya ini di ruangan mana, di mana. Yang nggak lama dari tim dokter ngomong itu, nah pacar saya datang, ya kami udah semua kumpul, udah pasti semua kumpul di ruangan standby. Dan yang nggak lama papa saya meninggal pas pacar saya datang. Nah di situ pun saya juga baru tahu setelah beberapa bulan papa saya meninggal, pacar saya bilang sama saya, papa kamu tuh datang waktu lagi mau terakhirnya papa kamu tuh datang ke tempat saya gitu. Saya lihat papa kamu
Saya lagi duduk di ruang makan, terus saya lihat papa kamu berdiri di dekat pintu sebelah sana, dia bilang gitu. Papa kamu suka pakai lengan pendek kan? Iya. Nah, tapi saya nggak berani tuh, dia bilang, lihat dari atas sini, dari batas dada sini ke atas, saya nggak berani lihat gitu. Saya cuma lihat dari batas dada sini ke bawah. Dan dari situ saya langsung punya ini, wah kayaknya papanya Ayah nggak lama lagi nih gitu. Makanya saya langsung ke rumah sakit. Gitu. Pacar saya langsung ke rumah sakit. Terus iya, jadi pas dia sampai, papa saya menghembuskan nafas terakhir. Jadi ya di situ semua keluarga saya juga tahu gitu. Jadi pas dia datang, jadi kayak papa saya tuh kayak nungguin gitu. Dan dia juga bilang, ya yang saya rasain itu papa kamu tuh kayak nitip anak-anaknya ke saya gitu, kayak gitu. Nah itu pun juga waktu lagi pergumulan itu pun juga saya menjadi pertanyaan ke saya juga pribadi. Kalau memang pacar saya ini nggak baik, kenapa papa nitipin saya sama dia gitu? Ya saya cuma ininya itu aja gitu. Itu sih kesaksian itu juga. Nah, ya akhirnya ya setelah itu semua, setelah perjalanan itu, saya menerima Tuhan juga bukan karena saya mau menikah dengan pacar saya, karena saya mempunyai iman. Sekalipun saya nggak jadi nikah sama pacar saya, ya nggak apa-apa. Saya tetap sama Tuhan Yesus gitu. Ya masalah jodoh itu kan ada di tangan Tuhan. Saya nggak tahu gimana. Tapi kalau misalkan memang ini adalah kehendak Tuhan, Tuhan pasti mudahkan. Nah, mama saya tuh pada saat saya tuh mau nikah gitu ya, tapi saya harus dapat restu dari orang tua. Orang tua saya tinggal satu. Saya harus dapat restu dari mama saya gitu. Nah, jadi saya menunggu restu itu. Setelah ya 2 tahun kemudian, ya saya baru mendapat restu dari mama, dan bahkan mama yang bilang, jadi kapan nih sama Soraya gitu. Nah dari situ saya dapat lampu hijau nih gitu. Oh terima kasih gitu. Terus ya saya bersyukur sekali ya, semua tuh dilancarkan, dimudahkan, dan bahkan pada saat kami menikah pun hampir semua keluarga besar saya juga datang ke gereja, hadir. Ya mereka menyaksikan saya menikah di pemberkatan, dan saya benar-benar sungguh bersyukur gitu. Ya memang ya Tuhan menghendaki, Tuhan melancarkan semuanya seperti itu. Dan saat ini pun juga puji Tuhan, kami juga sudah punya anak. Anak saya sudah mau berumur 8 tahun saat ini, bulan depan. Nah anak saya ini pun juga waktu itu, saya bilang sama Tuhan, saya mau kasih nama anak saya sesuai dengan yang ada di Alkitab gitu. Nah Tuhan kasih pun juga bukan hanya sesuai dengan di Alkitab, tapi sesuai dengan apa yang saya terima dari Tuhan. Jadi saya menamakan anak saya itu Aletheia Grace. Aletheia itu artinya kebenaran. Saya menerima kebenaran dari Tuhan, bukan kebenaran karena perbuatan-perbuatan saya sendiri. Perbuatan-perbuatan saya tidak cukup benar untuk dibenarkan di hadapan Tuhan. Tapi karena saya menerima kebenaran dari Tuhan, sehingga saya boleh layak disebut sebagai orang benar. Dan juga grace yang artinya kasih karunia itu adalah pemberian, bukan karena hasil usaha ya, tapi karena semata-mata pemberian dari Tuhan, karena kebaikan hati Tuhan yang telah memilih saya.
Dan saya sungguh bersyukur, jadi saya menamakan anak saya Aletheia Grace gitu. Saya benar-benar ya inilah yang saya terima dari Tuhan, Aletheia Grace ini, kebenaran dan kasih karunia gitu. Dan segala apa yang dulu menjadi pertanyaan-pertanyaan saya, Pak, waktu saya dulu masih di Muslim, kenapa kok Kristen seperti ini, kenapa ini seperti ini, semua itu dijawab langsung pada setiap saya ke gereja. Saya mendengarkan khotbah-khotbah, dan khotbah-khotbah itu tuh menjawab pertanyaan saya satu persatu gitu. Dan ya saya percaya hamba-hamba Tuhan juga dipakai oleh Tuhan untuk menjelaskan kepada saya pada saat itu, karena saya juga tidak ada yang membimbing ya, tapi saya percaya ya lewat dari khotbah-khotbah itu saya mengerti dengan mudah sekali, dengan seperti dibukakan hikmat yang dari Tuhan. Jadi saya tidak kok gini, kok gitu, enggak gitu. Jadi justru saya benar-benar mengerti kebenaran yang sebenarnya seperti itu. Jadi tidak mudah buat saya untuk mengerti kebenaran, mungkin karena saya tidak mengeraskan hati gitu ya, Pak. Ya itu aja sih kesaksian dari saya. Luar biasa kesaksian dari Ibu Soraya. Tuhan Yesus memberkati selalu. Kiranya dengan kesaksian ini dapat memberkati kita semua dimanapun kita berada. Dan dengan adanya kesaksian ini, semoga banyak jiwa yang berbondong-bondong untuk murtad menjadi pengikut Kristus. Haleluya. Mari kita saling mendoakan agar sahabat-sahabat kita yang sudah murtad lama maupun yang baru murtad, biarlah iman mereka semakin bertumbuh berakar di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Sahabat Tuhan, terima kasih juga buat semuanya yang sudah setia dukung dan juga support channel ini. Tuhan Yesus memberkati dalam rumah tangganya, pergumulan hidupnya, masa depannya, pendidikannya, dan semuanya Tuhan memberkati selalu. Terima kasih juga buat semuanya. Sekali lagi jangan lupa dukung dan juga support channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share ya. Biar Injil kebenaran Tuhan, anugerah Tuhan semakin disebarluaskan. Sekali lagi sekian dan terima kasih. Salam, sampai jumpa.